Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fani Indiani. Di sini saya akan menjelaskan materi bab kedua yaitu About Router OS dan Router Port. 1. Router OS dan Router Port. Oke, jadi pada video sebelumnya untuk yang software itu biasa dikenal dengan RO atau Router OS. Sedangkan hardware itu lebih dikenal sebagai Router Port. Jadi jangan sampai salah ya. Untuk router OS ini merupakan software dari MikroTik yang dinamakan Based on OS. Untuk yang router port itu dia lebih mengarah ke perangkat fisik. Sedangkan router OS ini berbentuk OS yang mana dia itu sama seperti Linux ataupun Windows. Jadi dia itu dapat diinstal pada PC, VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Nah, router OS dengan standar ulang operating system berbasis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Lalu misalkan ada pertanyaan, kenapa OS itu diinstal di PC? Oke, jadi jika kita install di PC, maka kita bisa custom prosesornya, RAM-nya berapa, RPG-nya yang apa, dan lainnya. Nah, jenis dari MikroTik itu ada banyak. Misalkan di sini ada MikroTik X86-bit, MikroTik X86 Aneto, Dinara, dan MikroTik X86 Ogma. Dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai MikroTik Router Port. Jadi, operasi dari MikroTik Router Port ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi routing OS, yang mana berarti skala fiturnya bisa terdapat pada suatu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya, seperti pada umumnya. MikroTik Router Port yang memiliki jenis yang beragam mulai dari low-end sampai dengan high-end. Untuk contohnya, kalian bisa perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. 2. Router OS Features. Oke, selanjutnya saya akan membahas fitur-fitur yang ada di router OS, yang mana ada support 802, routing, firewall dan NAT, QoS atau bandwidth management, point-to-point tunneling, user management, dan tools. Nah, fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada suatu perangkat router port ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Nah, fitur router OS yang pertama ada yang namanya 1. Support 802.11 dan jenisnya ada yang indoor maupun outdoor. 2. Routing. Ini ada yang namanya static routing dan ada yang namanya dynamic routing. 3. Firewall dan NAT, yang mana keduanya ini adalah sebagai proteksi agar MikroTik kita bisa aman. Kemudian NAT ini juga berfungsi agar klien yang memiliki IP private bisa mengakses IP publiknya. Misalkan jika kita memiliki NAT, kita bisa mengatasi serangan. Bisa juga untuk mengeblok website dan bisa juga blok website pada jam kerja. 4. QoS atau Quality of Service, atau biasanya adalah bandwidth management, yang mana MikroTik ini kita nantinya bisa mengatur atau MikroTik ini bisa diatur bandwidth managementnya. 5. Point to point atau semacam VPN. Ini tuh contohnya bisa kita gunakan sebagai remote jarak jauh seperti PPTP, PPPoE, SSTP, atau OpenVPN. 6. User Management seperti DHCP, proxy, hotspot, radius, dan masih banyak lagi. 7. Yang terakhir adalah MikroTik, yang mana ini juga bisa kita gunakan sebagai tools. Contohnya, fitur ini bisa digunakan untuk mengetes bandwidth test, tools, match ping, MRTG, dan lain-lain. 3. Name, tipe, arsitektur router port. Oke, selanjutnya adalah router port name, yang mana ini memiliki pengkategorian nama pada perangkat router port
mikrotiknya berdasarkan 3 simbol name. Di sini RB itu singkatan dari router board. Kemudian angka 7 ini merupakan seri atau kelas rutenya. Lalu angka 5 ini adalah jumlah port Ethernet yang tersedia pada router board, dan yang angka 1 ini merupakan jumlah slot wirelessnya. Nah, yang kedua ada pengkategorian nama berdasarkan word atau kata. Contohnya Omni TIK, Grove, SXT, LHG, Dynatis, CAP, WAP, HAP, HEX, dan lainnya. Kemudian ada yang berdasarkan exceptional naming yang merupakan nama ini disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Jika kita lihat router board yang poinnya port lebih dari 9 ini termasuk ke dalam kategori exceptional naming. Kemudian tipe router board. Nah, di sini saya contohkan sebagai nama router board tipenya, yaitu di sini ada RB952 UI 5AC2ND. Nah, seperti kita ketahui bahwa tadi singkatan dari RB itu adalah router board. Lalu angka 9 ini adalah serinya. Selanjutnya angka 5 ini merupakan jumlah port Ethernetnya. Dan yang angka kedua ini merupakan jumlah port wirelessnya. Jika kalian menemukan ada nama UI atau keterangan lainnya, ini merupakan fitur router boardnya. Dan AC2ND ini merupakan fitur wirelessnya. Dan ini TC adalah jenis casingnya. Kalian bisa lihat tipe router board seperti ini di belakang perangkat router boardnya. Kemudian kalian cocokkan sendiri ke dalam kode-kode yang ada pada gambar di sini. Kita bisa cocokkan saja dengan RB952 ini. Kemudian untuk arsitektur pada mikrotik ini ada yang namanya MIPSBE dan lainnya. Arsitektur ini semacam fitur apa saja yang tersedia pada perangkat mikrotik. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya seperti tadi. Jadi, arsitektur router board ini membedakan fitur-fitur yang tersedia atau tidaknya dalam router board. Nah, software atau OS-nya untuk setiap arsitektur itu berbeda-beda karena fiturnya juga berbeda. Nah, selanjutnya jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap lagi, kalian bisa saja kunjungi website di bawah ini. Oke, jadi seperti itulah pembahasan bab kedua ini. Saya Fani Indrani, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.